Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa untuk pertama kalinya di video perdana dari pembelajaran informatika kelas 8. Di video ini, kalian bersama Bapak akan mempelajari materi bab pertama dari materi informatika kelas 8, yaitu tentang jaringan komputer. Sebelum dimulai, pastikan kamu sudah nyiapin dulu catatan dan buku paket tentu saja. Oke, jaringan komputer. Sebelum masuk materi, pernahkah kamu misalkan lagi dikasih tugas sama bapak atau guru yang lain untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dan kamu mencari jawabannya dengan cara googling di internet? Pasti pernah. Atau pernahkah kamu nonton video di YouTube, termasuk nonton video ini? Ya. Nah, atau main game online, atau dengerin musik di Spotify atau Juk ya. Nah, kalau kamu pikir-pikir lagi coba, bagaimana bisa video yang tidak kamu simpan di perangkat kamu, di handphone kamu misalkan, tapi bisa kamu setel di handphone kamu, atau lagu yang tidak pernah kamu simpan di handphone kamu, jadi kamu gak pernah nyimpen file lagu itu, tapi kamu bisa mendengarkan lagu itu di ponsel kamu dengan cara pakai Spotify, seperti itu ya. Kok bisa? Nah, kalau kamu penasaran, yang sebenarnya terjadi adalah saat kamu browsing atau nonton video di YouTube, kamu klik thumbnail di YouTube, maka itu prosesnya adalah kamu harus melewati dulu, yang pertama adalah provider, yang kedua adalah tentu saja jaringan internet, baru sampai ke halaman dari YouTube. Nah, jadi alurnya saat kamu mengklik thumbnail sebuah video di YouTube, itu yang terjadi adalah kamu masuk dulu ke provider. Jadi misal provider kamu Telkomsel atau Telkom ya, yang kalau pakai pasang wifi di rumah, atau pakai XL misal atau M3. Nah, sebenarnya kamu minta verifikasi dulu kepada provider. Jadi misal kalau pakai bahasa kita gitu ya, woi Telkomsel, aku mau nonton video ini di YouTube. Nah, nanti sama operator ya, sama provider itu akan dicek dulu, kamu ada pulsanya enggak, kamu ada kuotanya enggak, situs yang mau kamu kunjungi itu bermasalah atau tidak, atau dilarang atau tidak. Nah, biasanya kan kalau dilarang itu langsung kita dapat peringatan internet positif misal ya. Nah, tapi kalau memang situsnya aman dan memang kamu punya kuota, nanti sama provider akan diteruskan ke internet, jaringan internet. Nah, ini jaringan yang begitu ruwet ya, yang di seluruh dunia terkoneksi. Si operator nyari, ini YouTube di mana, woi YouTube di mana. Misalkan YouTube, ternyata server YouTube adanya di Amerika. Nah, kalau udah ketemu nanti dikoneksikan, baru dapat ke YouTube. Nah, dari internet seolah-olah gitu, woi YouTube si Anu minta video itu gitu ya. Nah, dari YouTube nanti dicari di penyimpanan mereka, oh videonya masih ada. Nah, dari YouTube dikembalikan lagi nanti ke internet ya, kemudian diserahkan kepada provider, baru akan diberikan kepada kita sebagai pengguna. Nah, jadi alur yang begitu rumit dan begitu panjang ya, antara Indonesia sampai Amerika, YouTube kan servernya di Amerika. Itu prosesnya bisa terjadi dalam sepersekian detik. Kamu klik thumbnail, videonya langsung play. Oke? Nah, itu kejadian yang seolah-olah sederhana itu terjadi begitu panjang dan sangat rumit. Luar biasa. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Kamu bisa lihat di buku paket bab 1 ya, halaman 1 kalau nggak salah. Di situ ada jenis jaringan. Jenis jaringan secara umum itu kita bagi 4. 1 PAN, 2 LAN, 3 MAN, keempat WAN atau internet. Oke. 1 PAN, 2 LAN, 3 MAN, keempat WAN atau internet. Kita sedikit bahas. Yang pertama, PAN atau Personal Area Network. Ini adalah jenis jaringan yang menghubungkan dua perangkat. Jadi misalkan kamu punya HP, mama kamu punya HP, atau teman kamu punya HP, kemudian kamu file sharing kayak pakai ShareIt ya, sejenis itu. Kamu ngirim lagu atau video atau file misal. Nah, kejadian itu atau yang terjadi seperti itu namanya personal area network. Itu jadi menghubungkan dua perangkat dalam jarak dekat.
bisa dikoneksikan dengan teknologi WAP atau Bluetooth atau kabel USB. Oke. Kamu ngambil file dari komputer pakai kabel data. Nah, itu namanya PAN, Personal Area Network. Paham ya? Pasti paham. Yang kedua ada Local Area Network. Nah, ini adalah jenis jaringan untuk skop satu gedung. Misal di SMP Buddha Muhajirin kita kan punya jaringan. Nah, jaringan di sini itu namanya LAN, Local Area Network. Bisa dihubungkan dengan kabel, jenis kabelnya namanya kabel UTP ya. Kemudian satu lagi bisa pakai jaringan WLAN atau kamu biasa kenal dengan istilah Wi-Fi. Oke, kalau di rumah kamu masang Wi-Fi, berarti skop rumah kamu itu sudah LAN, Local Area Network. Kemudian yang ketiga ada Metropolitan Area Network. Nah, ini adalah jenis jaringan yang mencakup wilayah satu kota atau lintas gedung. Misal SMP Buddha Muhajirin terkoneksi dengan kampus pusat Al Muhajirin ya, di kampus 1. Nah, bisa saling share file di luar internet ya. Maka itu kategorinya adalah Metropolitan Area Network. Skopnya bisa sampai 5 sampai 50 km. Ya. Jadi MAN-nya bukan madrasah aliyah negeri. Kemudian satu lagi yang terakhir adalah Wide Area Network atau kita sering sebut dengan internet. Ini adalah jenis jaringan bisa lintas kota bahkan sampai lintas negara atau bisa dibilang dunia. Ini biasanya menggunakan serat optik untuk penghubung ya. Jadi by jalur laut pakai kabel serat optik ya, dihubungkannya pakai laut. Nah, sering juga kita sebutnya dengan internet. Nah, kemudian internet itu sendiri apa? Dan sejarahnya bagaimana kok bisa ada internet yang sampai saat ini termasuk untuk pembelajaran kita di pandemi ini bisa sangat berguna. Kita akan bahas sejarahnya, kemudian sistem koneksinya bagaimana itu di video selanjutnya. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.